Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru, Anda tidak pernah ketinggalan. Jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ikuti terus video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang saya kasih, persiapkan alat tulisnya, juga buka Alkitabnya. Saya akan bacakan dari Lukas pasal 18 mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya beri judul khotbah saya, Adakah Iman di Bumi? Adakah iman di bumi? Saya bacakan lebih dulu Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul bacaannya, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, yang akan kita renungkan judulnya adalah Adakah Iman di Bumi? Saudara, lewat bacaan yang baru saja kita baca, diceritakan di situ ada seorang janda miskin yang sedang bermasalah. Dia punya perselisihan dengan lawannya. Tentunya butuh seorang hakim karena persoalannya sudah masuk ke ranah hukum, sudah masuk di jalur hukum. Ada hakim yang tidak takut kepada Allah, dan hakim ini tidak menghormati siapapun. Mungkin karena dia adalah merasa hakim yang hebat,
orang yang disegani banyak orang yang kuat dan lain sebagainya. Maka hakim ini ditulis di dalam Alkitab, di samping dia tidak takut kepada Allah dan ternyata dia tidak menghormati manusia siapapun. Tetapi oleh karena seorang janda yang membutuhkan pembelaan atas perkaranya, janda ini selalu datang kepada hakim tersebut. Pada mulanya hakim ini menolak. Karena dia memang punya sifat tidak menghormati siapa saja. Tetapi karena ibu janda ini selalu datang, tidak pernah jemu-jemu, untuk supaya dia mendapatkan pembelaan dari hakim tersebut, maka lama-lama hakim yang jahat kepada Tuhan dan yang tidak takut kepada manusia manapun itu kembali berpikir. Dia berpikir sederhana. Daripada janda ini selalu datang menyusahkan aku, yang pada akhirnya nanti hakim ini bisa juga diserang. Aku bisa diserang oleh janda ini. Maka ada baiknya janda ini aku benarkan, supaya dia, kata sang hakim, tidak menyusahkan aku dan tidak menyerang aku. Nah saudara, di dalam perumpamaan ini sesungguhnya Yesus yang adalah Tuhan ingin menunjukkan, berpesan kepada saudara dan saya, kalau Anda mau minta tolong kepada Tuhan, bersikaplah seperti janda yang tidak pernah jemu-jemu, hakim yang tidak menghormati manusia mana saja, yang tidak takut kepada Allah sekalipun, itu didatangi terus. Didatangi terus. Dan dia berkata, kalau hakim ini akhirnya bisa mengabulkan permintaan dari seorang janda ini tadi, apalagi Bapakku yang ada di sorga, ketika engkau datang sebagai orang benarnya dan membutuhkan pertolongan dari dia, dan engkau datang dengan doa yang tidak pernah jemu-jemu, maka pastilah dia akan dengan segera membenarkan engkau sebagai orang yang dicintai oleh dia, dan doamu akan dikabulkan oleh dia. Saudara, namun dia ingin berpesan juga pada kalimat yang terakhir. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, tadi yang akan dibenarkan adalah doa orang benar yang tidak jemu-jemu, dinaikkan kepada Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan. Orang benar. Tetapi kalau kita membaca kalimat firman Tuhan pada ayat yang ke-8, jelas kata-kata Tuhan Yesus, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini adalah kalimat yang menandakan, yang bernadakan kekhawatiran Kristus. Apakah benar saat dia nanti datang kedua kalinya, dia masih melihat, dia masih menjumpai, dia masih mendapati ada iman di bumi ini, ada orang benar itu tadi? Setiap orang berdoa, baik orang benar maupun orang jahat, pastilah mereka tahu hanya kepada Tuhan yang Esa kita mohon pertolongan.
Tetapi apakah benar setiap doa yang datang kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dipanjatkan oleh orang-orang benar yang beriman? Kenapa? Karena kita melihat sejarah Alkitab mencatat bahwa ternyata dunia yang semakin maju, dunia yang semakin diberkati, ternyata adalah dunia yang pada saat berkat itu tercurah, menjadikan dunia dengan manusia-manusia yang hidup di dalamnya semakin bobrok moral mereka. Sehingga beberapa kesaksian firman Tuhan menjadikan Tuhan jengkel. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, sehingga muncul yang pertama kali kemarahan Tuhan meledak pada saat di zaman Nuh, di mana pada saat Nuh menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan, Nuh hidup berbeda sekali dengan masyarakat yang ada di sekeliling dia. Di tengah-tengah berkat yang tercurah pada waktu itu, kemakmuran yang diberikan oleh Tuhan, ternyata manusia-manusia di zaman Nuh telah mengumbar hawa nafsu mereka masing-masing, memenuhi keinginan daging mereka, sehingga mereka hidup jauh daripada Allahnya. Tetapi Nuh yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan bersama keluarganya tetap menjadi orang yang saleh, setia kepada Tuhan. Nah saudara, yang pertama peristiwanya Nuh. Yang kedua, peristiwa Sodom dan Gomora. Kenapa Sodom dan Gomora itu harus ditunggang balikkan? Karena Sodom dan Gomora juga mengumbar hawa nafsu mereka dengan dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Salah satunya hampir sama dengan zamannya Nuh, dosa seksual yang menjijikkan hati Tuhan. Itu juga yang dilakukan di Sodom dan Gomora, sehingga membuat Tuhan menunggang balikkan Sodom dan Gomora. Nah saudara, bagaimana seandainya Anda dan saya tinggal di tengah-tengah mereka? Padahal semakin hari dunia atau tempat di mana kita hidup bukanlah semakin melorot. Dunia semakin hari kita yakini boleh semakin maju, boleh semakin makmur. Karena setiap negeri selalu punya satu target untuk membuat negerinya boleh menjadi semakin maju, semakin makmur, dengan maksud dan tujuan agar supaya rakyat yang tinggal di dalamnya boleh menikmati kesejahteraan daripada pemerintahan ini. Nah saudara, yang perlu kita waspadai, hati-hati ketika kesejahteraan itu ada, kemakmuran itu ada. Ingat, moral akan semakin merosot. Dan saat moral merosot, gara-gara dosa semakin bertumbuh berkembang, pada waktu itulah Tuhan sebagai penciptamu akan dengan marah dan geram menghukum manusia-manusia yang berdosa ini dengan segala cara yang dia miliki. Walaupun manusia tahu Tuhan kau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, tetapi ketika hukuman itu belum sampai, manusia hampir-hampir semuanya tidak pernah
ada rasa takut dan gentar kepada Dia yang menentukan hidup mati manusia. Tetapi ketika Tuhan marah hanya dengan virus yang kecil, COVID-19 telah membuat banyak orang itu ketakutan dan mulai memanggil nama Dia. Ingin sekali mereka berbalik dari kejahatannya, hidup baik dan benar, sujud menyembah kepada Tuhan yang Esa, dan memanggil akan namanya. Tetapi tidak semua. Buktinya, kejahatan tetap dilakukan, dosa seksual tetap berjalan, pencurian atau korupsi tetap berlangsung. Dan manusia seakan-akan selalu berkata, kesempatan tidak pernah datang kedua kalinya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan yang manusia merasa aman, mereka lakukan, mereka perbuat lagi, sehingga dengan demikian mendukakan hati Tuhan yang mengasihi setiap umat manusia sebagai ciptaannya. Saudara, bagaimana kalau kita hidup di tengah-tengah mereka? Saudara, lewat dialog Tuhan dengan Nuh, Tuhan dengan Abraham, kita ketahui karena Abraham sebagai sahabat Tuhan, maka ketika Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan, Tuhan berkenan datang untuk curhat kepada Abraham, dan Dia berkata kepada Abraham tentang rencananya, bahwa karena dosa-dosa Sodom dan Gomora yang sudah kelewatan, maka Tuhan punya rencana. Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan. Tetapi sebagai sahabat Tuhan, Abraham bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di Sodom dan Gomora ada Lot keponakanku, orang yang aku cintai. Dan selama ini Abraham juga tahu Lot adalah orang benar. Dan dia sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah orang benar akan engkau bunuh bersama-sama dengan orang fasik? Saudara, Tuhan berfirman, Tuhan tidak akan membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Saudara, oleh karena itu Abraham memohon bagaimana supaya orang benar boleh dikeluarkan dari Sodom dan Gomora ketika murka Tuhan itu diluapkan, sehingga orang-orang benar boleh diselamatkan. Saudara, di dalam kisah keluarga Lot yang akan diselamatkan, ada sesuatu pesan yang penting yang ingin disampaikan kepada saudara dan saya, di mana Tuhan memerintahkan lewat malaikatnya, bahwa ketika engkau meninggalkan Sodom dan Gomora, Dia berkata kepada Lot dan istrinya, jangan kamu menoleh ke belakang, jangan kamu menoleh ke Sodom dan Gomora tempat tinggalmu itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka berlari meninggalkan Sodom dan Gomora tadi, istri Lot itu menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Dan menjadi peringatan buat orang-orang Kristen bahwa istri Lot yang oleh Tuhan sesungguhnya akan diselamatkan bersama anaknya Lot telah menoleh ke belakang dan oleh Tuhan dihukum,
Dia menjadi tiang garam. Artinya apa? Artinya adalah manusia itu diminta sama Tuhan. Yang penting di dalam hidup adalah selamat. Keselamatan itu nomor 1. Harta benda itu nomor kesekian. Tetapi ternyata begitu banyak orang yang menaruh harta benda sebagai urutan yang pertama. Seakan-akan jika tidak ada harta benda, orang ini tidak bisa hidup. Padahal firman Tuhan jelas berkata, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi manusia hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itulah yang Tuhan ingin saudara dan saya percayai, saudara dan saya yakini. Jika kita ada, pastilah bukan karena kehendak saudara dan saya, tetapi ada Tuhan yang punya kehendak. Mendadak Anda dan saya hadir di keluarga kita masing-masing. Maka dia yang punya kehendak, dia jugalah sebagai Allah yang bertanggung jawab memelihara hidup saudara dan hidup saya. Nah saudara, jika keyakinan ini boleh ada di dalam hati sanubari saudara dan saya, seharusnya manusia hidup siapapun tidak akan pernah dihinggapi dengan rasa khawatir. Karena aku ada Tuhan yang mau. Dan Tuhan yang mau, pastilah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Sehingga hidupku adalah hidup yang pasti dijamin oleh Sang Pemelihara. Dan tugasku agar supaya aku semakin dikasihi adalah bagaimana aku hidup semakin disukai oleh Dia. Sehingga oleh karena aku hidup disukai oleh Dia, hidupku akan sangat dikasihi oleh Dia. Dan aku mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Karena aku juga memberikan lebih banyak daripada yang lainnya. Nah saudara, itulah peringatan yang Tuhan ingin sampaikan. Jangan sama seperti istrinya Lot, yang menaruh urutan nomor 1 harta bendanya dia di Sodom dan Gomora. Seharusnya engkau sedang berpikir bahwa keselamatan adalah nomor 1 di dalam hidupku. Sama seperti ketika Kristus berkata, jangan mengumpulkan hartamu ada di bumi. Di bumi ngengat merusak, di bumi pencuri mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu ada di surga. Dan dia berkata, bekerjalah bukan untuk mendapatkan roti yang dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu roti hidup Yesus Kristus Tuhan dengan segala firman-Nya, karena Dia adalah Sang Firman yang hidup. Sehingga dengan demikian, sama seperti setiap kali Dia berbicara kepada saudara dan saya, Dia selalu menekankan bahwa yang jasmani tidak penting. Walaupun yang jasmani saudara dan saya perlukan, tetapi yang rohani tetap yang utama. Karena keselamatan tetaplah yang nomor 1, bukan harta benda yang nomor 1. Dan kita diingatkan oleh seorang pemuda yang kaya raya tetapi yang bodoh. Dia sudah lakukan yang terbaik. Dia bisa lakukan semua hukum. 10 perintah Allah dia lakukan. Bahkan dia katakan sejak kecil aku lakukan. Nah saudara, tetapi ketika Yesus yang adalah Tuhan berkata, jika engkau kepingin lebih sempurna, jualah seluruh harta bendamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Maka Alkitab menulis, pemuda yang kaya ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan hati yang sedih, karena hartanya banyak. Nah saudara, dalam diskusi dengan beberapa sahabat,
juga diskusi dengan istri saya sendiri. Banyak di antara mereka berkata, Pak Roni, seandainya saya yang datang kepada Tuhan Yesus, mendapatkan pertanyaan yang seperti itu pun, saya pasti tidak sanggup. Kenapa? Karena harta benda yang saya cari dari sedikit demi sedikit, dengan jerih lelah, kemudian harus saya bagi-bagikan kepada orang miskin, rasanya tidak masuk akal. Terus gimana solusinya? Sama seperti pemuda ini, sepertinya dia tidak mendapatkan jalan keluar, akhirnya dia meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena hartanya yang banyak menjadi salah satu yang dia sayangkan untuk dia lepaskan. Saudara, saya juga berkata, memang pertanyaan Tuhan Yesus itu begitu berat. Tetapi jika kita tahu akan isi hati Tuhan, sebetulnya tetap ada jalan keluar. Tetap ada jalan keluar. Hanya saja terkadang kita membaca firman Tuhan, kita kurang teliti. Sehingga ketika ada pertanyaan, ada persyaratan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kemudian kita sudah berhenti di situ tanpa menemukan solusinya. Saudara, padahal seringkali Yesus yang adalah Tuhan itu kagum dengan pernyataan orang-orang sederhana. Salah satunya dia kagum ketika ada orang berkata, apakah engkau percaya bahwa aku bisa menyembuhkan anakmu? Dan orang ini berkata, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, pengakuan atas ketidakmampuan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Seandainya saya yang jadi pemuda itu, saya akan datang kepada Tuhan Yesus dengan berkata, Tuhan ampuni aku tidak mampu. Dan itu akan mendatangkan kesukaan di hati Tuhan. Karena apa? Ketidakmampuan saya ungkapkan di hadapan Kristus. Dan Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang bisa maklum atas kelemahan kita, atas kekurangan kita, atas ketidakmampuan kita. Kenapa? Karena dia sebagai Bapak, Anda dan saya sebagai anak, dia adalah Bapak yang sangat mengasihi saudara dan saya. Penutup dari khotbah saya ngajak berlibur ketiga anak saya, Jeffrey, Nico, dan Ferry, ketika mereka masih kanak-kanak. Ferry mungkin baru umur 2 tahun atau 3 tahun, Nico 5 tahun, Jeffrey 7 tahun. Kemudian waktu itu kami bermalam di sebuah hotel yang ada kolam renangnya, ndak gede. Saya ajak anak-anak masuk ke kolam renang, ditemani kakak saya yang saat ini sudah ada di sorga. Saudara, otomatis saya ajak Ferry yang paling kecil, yang usianya baru 3 tahun, di kolam renang yang paling dangkal airnya. Saya gendong, saya ajak berjalan di air. Saudara, apa yang dikatakan oleh Ferry? Dia bilang, "Pak, aku takut, Pak, aku ndak berani. Aku ndak usah masuk kolam renang." Saudara, pernyataan dia membuat hati saya iba. Ternyata dengan masuk di kolam renang, yang maksud saya membuat dia happy, ternyata justru ketakutan yang dia alami. Sehingga oleh karena pernyataannya dia yang secara tulus disampaikan kepada saya, "Pak, aku takut, Pak."
Lebih baik aku tidak masuk ke kolam renang. Membuat saya segera menuruti apa yang dia minta. Saya menepi dan saya bawa dia ke daratan. Saya berikan dia ke mamahnya. Saya bilang, yang jaga Ferry, Ferry takut, Ferry tidak usah ikut renang. Demikian pula, seandainya saya yang diminta oleh Tuhan Yesus sebagai pemuda yang kaya yang bodoh tadi, saya akan datang kepada dia. Tuhan, ampunilah aku, karena aku tidak mampu melakukan apa yang kau minta. Saya yakin Tuhan Yesus akan dengan senang menerima kekurangan dan kelemahan, karena semuanya itu telah saya akui dengan sejujur-jujurnya bahwa yang demikian saya tidak mampu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.